Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Kali ini video akan membahas tentang uji normalitas Shapiro Wheel. Uji normalitas Shapiro Wheel ini untuk uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dan uji normalitas Shapiro Wheel digunakan untuk uji Pirate sampel t-test atau uji beda data berkelompok. Jadi artinya sebelum melakukan uji Pirate sampel t-test, kita terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro Wheel. Aturan dalam pengambil keputusan yang pertama, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi terbalik dengan tradisi sebelumnya, biasanya itu dikatakan normal apabila di bawah 0,05. Jadi untuk Shapiro Wheel itu kebalikannya. Dia dikatakan normal kalau di atas 0,05. Dan data dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Baik, untuk lebih praktisnya kita siapkan data dalam bentuk Excel. Ini adalah data nilai UAS mahasiswa mata kuliah akuntansi syariah. Jadi ada 4 kelas. Itu ada kelas A, B, C yang masing-masing terdiri dari 25 mahasiswa. Jadi untuk uji ini kita siapkan data Excel. Kemudian kita siapkan lembaran SPSS. Jadi ini lembarannya sudah saya isi. Anda mulai dari 0. Jadi kalau dari 0 Anda klik dulu yang namanya variable view yang di bawah ini. Jadi variable view. Kemudian ini Anda ketik D, A, B, C, D. Kemudian ini juga Anda isi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan yang lainnya dibiarkan saja. Ini langkah pertama, kita memberi judul kolom terhadap SPSS. Kemudian langkah yang kedua adalah menginput data. Dan menginput data, Anda klik data view. Jadi dari data view ini saya sudah isikan data dari tabel Excel yang ada. Ini data Excelnya di sini. Ini bagaimana ya? Ini tinggal Anda copy aja, ya. Dia Anda copy, sorot di sini. Ya. Ini kebetulan saya copy. Ya. Nanti ini data sudah siap kita olah. Jadi setelah data kita pindahkan ke lembaran SPSS, sekarang kita mulai mengolah data. Di ininya sangat mudah sekali. Anda klik analyze, kemudian Anda klik descriptive statistik, kemudian Anda pilih explorer, kemudian diklik. Nah, ini kebetulan datanya sudah saya olah tadi. Nah, ini seharusnya ini di luar, ya. Kemudian Anda masukkan kelas ini, kelas A, B, C, D, masukkan ke kolom dependent list. Kemudian Anda klik plot. Nah, ini yang paling penting adalah Anda checklist normality plot with test, ya. Kemudian kalau sudah Anda klik continue, kemudian klik OK. Ini hasilnya sudah kelihatan, ya. Jadi dari hasil ini
yang perlu kita ambil hanya 3 tabel saja. Jadi tabel cache processing summary, deskriptif, dan tabel dari test of normality. Ini yang paling penting ini. Jadi ini Anda copy ke lembaran kerja Word ya untuk data penelitian ya, dengan cara sorot di sini ya, Anda klik. Ini tinggal di copy. Kalau ingin kopinya kopi spesial agar berbentuk JPEG ya, dia Anda klik ini. Jadi sehingga nanti di Word dia berbentuk JPEG, jadi tidak berantakan ya. Nah, kemudian tabel ini sudah saya masukkan di lembaran kerja dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi untuk memudahkan, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Jadi yang pertama adalah deskripsi data. Nah, ini hanya mendeskripsikan saja. Dia banyak kelas A, itu jumlah populasinya ada 25, jadi 100% valid ya. Kemudian missingnya tidak ada, kemudian totalnya 25 dan 100%. Dan begitu juga untuk kelas B, C, dan D ya. Kemudian di sini juga akan dijelaskan, ini biasanya ada juga yang diperlukan, ada juga yang tidak. Ini juga masih kategori deskripsi data. Jadi contohnya kelas A. Kelas A ini min-nya yaitu adalah 74,8 ya, dengan 99% confident interval for min. Jadi ini lower bound 69,6238 dan upper boundnya 79,9762. Nah, ini semuanya ini ke bawah ini adalah deskripsi ya. Ini untuk kelas A ya. Jadi ini tidak akan dijelaskan betul ya, satu persatu. Ini biasanya jarang dibutuhkan ya. Ini median, varian, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk deskripsi kelompok kelas C dan D juga sama. Ini juga tidak akan dijelaskan lagi semuanya satu-satu. Nah, ini yang paling penting adalah test of normality. Jadi kita uji normalitas. Apakah data kelompok yang kita uji ini datanya berdistribusi normal atau tidak? Ini sudah dibuatkan interpretasinya. Kita lihat kelas A. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah nilai signifikannya. Jadi aturan mainnya tadi adalah apabila signifikannya di atas 0,05 berarti data dikatakan berdistribusi normal. Nah, sekarang kelas A. Nilai signifikannya adalah 0,577 atau lebih besar dari 0,05. Ini dia kita ambil dari angka signifikan ini. Ini kita baca 0,577. Nah, ini kita baca 0,322. Ini kita baca 0,056. Nah, ini hampir tidak normal ya. Kalau ininya di bawah 5 berarti ini tidak normal. Nah, ini karena di atas 0,05 dia masih termasuk data yang normal ya. Nah, jadi dengan demikian karena nilai signifikansinya lebih besar dari ini kurang R-nya 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi secara normal. Jadi untuk kelas B juga demikian ya. Nilai signifikansinya adalah 0,322 ya, artinya lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari
0,05, maka data dikatakan dapat berdistribusi normal. Ya. Demikian juga untuk kelas C, kelas D, dan seterusnya. Jadi demikianlah pembahasan tentang uji normalitas Shapiro-Wilk yang digunakan untuk menguji Piret sampel t-test. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.